Bab 121, Dua Wanita Diselamatkan. Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga. Plus mematikan mengatur ulang, www.novelhal.com, pembaruan tercepat dari bab terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa. Dalam beberapa hari terakhir, pembaca telah banyak merespons. Mereka tidak menulis dengan baik dan membosankan. Mereka telah menarik diri dari koleksi. Jadi kucing-kucing itu juga sangat cemas akhir-akhir ini. Banyak pikiran. Saya berencana untuk membatalkan garis besar aslinya setelah sekolah. Plot pemukulan wajah petugas transfer generasi kedua, tetapi menulis untuk waktu yang lama, dan menghapusnya lagi. Kucing itu tidak dapat menulisnya, itu sama sekali tidak masuk akal. Kontradiksi antara Li Yunliang dan Zhang Yu adalah ketidakbahagiaan pertama yang disebabkan oleh pembelajaran Zhang Yu yang buruk. Bagaimana mungkin seorang guru sekolah menengah atas seperti sampah di kelas? Ketika Li Yunliang berada dalam pelatihan militer, karena keponakannya dan Zhang Yu berselisih lagi, diikuti oleh Ge Wenhui dan Zhang Yu berkelahi, Li Yunliang dan Zhang Yu bertaruh, perselisihan manajemen kinerja. Status kekuatan Li Yunliang di kelas, lagi dan lagi ditantang oleh Zhang Yu, sampai sekarang sampai pada titik intoleransi bersama. Ini adalah hubungan yang sangat logis. Jadi sekarang saya ingin menulis ulang otak pejabat generasi kedua atau generasi kedua yang kaya. Jika Zhang Yu tidak enak dipandang, maka saya harus membuka jalan bagi kontradiksi ini, jika tidak saya tidak bisa menulis lagi. Tanpa kontradiksi yang cukup, bagaimana mungkin seseorang tiba-tiba melihat Anda dengan tidak menyenangkan? Ini sangat aneh. Semua orang juga melihat plot kehilangan cincin yang saya tulis. Sebenarnya, ini adalah cara kehilangan cincin. Faktanya, saya sedang menulis plot di mana para pahlawan menyelamatkan kecantikan. Hanya agar berbeda dari penyelamatan orang lain, dan agar masuk akal, saya telah meletakkan banyak dasar untuk memecahkan berbagai masalah dan kemungkinan di tengah. Faktanya, Anda dapat melakukannya tanpa kehilangan cincin. Sejak awal, Huang Dali memainkan hooligan langsung di hotel. Zhang Yu masih bisa menyelamatkan para pahlawan. Dia dipukuli dengan keras, diikuti olehnya untuk menjadi adik laki-laki Zhang Yu, dan dia menjadi pemimpin kaki anjing No. 1 Zhang Yu. Mengapa saya tidak menulis seperti ini? Pertama, terlalu norak, hampir semua titik awal ditulis seperti ini. Kedua, IQ bajingan ditulis terlalu rendah. Banyak bajingan sekarang menjadi anggota CPPCC. Sungguh hooligan yang konyol. Dalam analisis akhir, itu masih masalah pribadi saya. Apa yang saya tulis harus masuk akal, dan itu tidak sesuai dengan hubungan sebab dan akibat yang logis. Saya tidak bisa bergerak sama sekali, dan saya tidak bisa melewatinya sendiri. Setelah pertimbangan yang cermat, saya memutuskan untuk tetap pada gaya saya dan mengembalikan garis besar aslinya. Hidup tidak pernah sempurna, seperti menulis buku. Buku berikutnya, saya akan menulis garis besarnya lebih detail, mengatur rangkaian seri, fighting fast fighting, dan berusaha untuk konsistensi, dari awal hingga akhir, jadi kali ini. Garis besar ini, saya persiapkan bertahun-tahun yang lalu. Kali ini saya mulai menulis, dan setelah banyak revisi dan penyesuaian dalam detail, dapat dikatakan bahwa saya telah menghabiskan banyak usaha, dan itu juga keinginan saya selama bertahun-tahun. Saya berharap untuk menyelesaikan ini. Cerita paragraf. Jadi saya akan menaatinya. Mengenai gayanya, saya juga mengungkapkan sebelumnya bahwa kebanyakan dari mereka didasarkan pada kehidupan yang hambar. Tidak ada terlalu banyak plot yang menggaruk wajah. Jika Anda hanya suka melihat gaya pemukulan, saya hanya bisa mengatakan ori. Kebanyakan orang suka menontonnya, Anda hanya menontonnya, Anda tidak suka. Menontonnya, tidak ada cara untuk menghabiskan kucing, levelnya terbatas. Terima kasih teman-teman yang masih melawan gaya kucing bunga, dan terima kasih. Baiklah, akhir Laodao, mari kita Xiaozan lagi, ceritanya berlanjut. Zhang Yu memeluk Su Qianqian dan secara alami mencium aroma yang menyenangkan, tetapi dia juga melihat wajah orang lain menjadi semakin merah, tersenyum, dan memeluk untuk meminta bantuan. Su Qianqian lega, terus membantu Zhang Yu, merasakan mati rasa di kakinya menghilang, sebelum bergerak, datang ke tempat tidur dan menatap Tan Xiaonan. Tan Xiaonan sedang berbaring di tempat tidur tanpa tahu apa-apa. Pipinya merah di samping, dan sepertinya dia tidak dipukuli dengan ringan oleh hooligan itu, kalau tidak, dia tidak akan sadar sekarang. Xiaonan, Su Qianqian tampak cemas, dan mengguncang tubuh Tan Xiaonan,
melihat bahwa dia masih tidak bereaksi sama sekali, dan tidak punya ide di bawah hatinya. Saya harus berbalik untuk melihat Zhang Yu, dan berkata dengan cemas, Zhang Yu, apa yang tidak bisa dia lakukan? Tidak ada respons sama sekali. Zhang Yu juga datang ke tempat tidur dan melihat dengan saksama, berkata, tidak bisakah kau bernapas? Seharusnya tidak apa-apa. Pergilah ambil air dingin. Su Qianqian mengangguk, dengan cepat menemukan baskom bersih di rumah, menyalakan keran, mengambil air jernih, dan membawanya. Zhang Yu mencelupkan tangannya ke dalam baskom air, lalu menepuk wajah Tan Xiaonan, lalu mengangkatnya lagi. Zhang Yu menembak Tan Xiaonan beberapa kali, dan menusuknya untuk waktu yang lama. Tiba-tiba, tubuh Tan Xiaonan bergerak, lalu dia berhenti. Kemudian dia menepuk wajahnya lagi dan berkata, Tan Xiaonan, bangun, pergi ke sekolah, bangun cepat, jangan tidur. Tan Xiaonan membuka matanya perlahan, dan ekspresinya masih sedikit bingung. Dia menatap Zhang Yu dengan lurus, berkedip. Lalu, refleksi kondisional itu, tersentak padanya. Zhang Yu mendapat tamparan keras, dan membuat Zhang Yu bingung. Situasi apa? Aku pergi. Kau kau gila. Zhang Yu sangat marah, Zhang mengumpat, marah. Jika Zhang Yu tidak melihat Tan Xiaonan sebagai cewek, dia pasti akan menamparnya dari belakang. Bukankah ini sia-sia? Aku tidak mengerti maksudnya, tapi menamparnya. Zhang Yu, Tan Xiaonan benar-benar sadar saat ini, dan menemukan bahwa orang yang memukulnya sebenarnya adalah Zhang Yu. Ekspresinya terkejut, apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana bisa Zhang Yu? Berapa banyak bajingan? Su Qianqian juga terkejut. Saya tidak menyangka bahwa setelah Tan Xiaonan bangun, dia menamparkan Zhang Yu pada tembakan pertama. Apakah Tan Xiaonan punya masalah dengan tamparan? Seiring dengan keterkejutan Tan Xiaonan, Su Qianqian buru-buru berkumpul dan mulai menceritakan keseluruhan ceritanya. Akhirnya, Tan Xiaonan mengetahui bahwa Zhang Yu lah yang menyelamatkan dirinya dan Su Qianqian. Pada saat ini, dia bersalah. Dia tidak menyangka bahwa penyelamatan hidupnya belum dilaporkan. Sebaliknya, dia menamparkan penyelamatan hidupnya. Bagaimana mungkin ada orang yang berterima kasih seperti itu di dunia? Tan Xiaonan buru-buru meminta maaf kepada Zhang Yu dan berulang kali menjelaskan bahwa dia bingung, berharap Zhang Yu akan memaafkan dirinya sendiri. Pada saat ini, Zhang Yu memiliki ekspresi kebencian dan besi dan baja, berkata, saya katakan kamera Tan Xiaonan. Anda salah pemimpin lama, Anda harus mengubahnya. Anda mengatakan bahwa karakter ini, jika dimasukkan ke dalam masyarakat bukankah itu pertanda bahwa kedua belas kelas kita semuanya adalah bakat berkualitas tinggi. Anda sangat pemalu, hahaha. Tan Xiaonan dan Su Qianqian juga melepaskan hati mereka dan tertawa bahagia. Meskipun agak berbahaya malam ini, mereka diselamatkan, yang merupakan hari yang cukup aman. Setelah Tan Xiaonan dan Su Qianqian merasa lebih baik, mereka bangkit dan pergi dari sini karena membuat mereka merasa tidak nyaman. Zhang Yu menemukan beberapa tali di rumah dan pergi untuk menjebak Huang Dali dan beberapa orang lainnya, seperti babi gemuk di rumah jagal. Zhang Yu menemukan cincin dari Huang Dali dan mengembalikannya kepada Tan Xiaonan. Tan Xiaonan menggendong bayinya dan menangis dengan sedih. Emosi tertekan akhir-akhir ini telah meledak sepenuhnya. Pada saat yang sama dengan wabah itu, ia juga memainkan peran sebagai lada kecil, menendang beberapa hooligan, terutama kaki Huang Dali yang patah, digigit oleh gigi perak Tan Xiaonan, dan merawatnya, membiarkannya terus memohon belas kasihan. Permisi, keringat dingin yang dilihat Zhang Yu berulang-ulang, ini juga di Tiongkok baru. Jika itu di masyarakat lama, kepribadian Tan Xiaonan seharusnya tidak membunuh mereka pada saat itu. Ketika Zhang Yu melihatnya, dia membuka wajahnya dengan gembira. Tan Xiaonan membawa kedua gadis itu ke pintu, mengambil tas sekolah yang tertinggal di punggung masing-masing, lalu membuka kunci rantai di pintu dan mendorongnya terbuka. Pintu meninggalkan tempat parkir yang ditinggalkan bersama. 3 orang baru saja melangkah keluar dari pintu, dan cahaya yang kuat datang, meninggalkan beberapa orang dengan mata menyipit dan tidak melihat apa-apa. Tiba-tiba seseorang berlari menghampiri dan merampas pakaian Zhang Yu melatih refleksnya, mencengkeram pergelangan tangan lawannya dengan kedua tangan, membungkuk, yang satu jatuh di bahu, dan yang satunya lagi terlempar ke tanah. Namun ketika mendengar hanya sepatah kata dari pria itu, Zhang Yu langsung menghentikan aksinya membanting lawannya, baiklah, aku pergi.
Dasar bodoh, beraninya kau menyerang polisi. Di tengah kesedihan Zhang Yu, diikuti oleh beberapa polisi yang bergegas menghampiri, disertai teriakan Tan Xiaonan dan Su Qianqian, Zhang Yu terjepit di tanah dan tidak bisa bergerak. Zhang Yu duduk lemah di ruang interogasi kantor polisi, dengan tali segitiga di lengannya yang terluka dan menggantungnya di lehernya. Dia sedikit kesal dengan cahaya lampu dan berkata, "Paman polisi, kau belum cukup bertanya, aku sudah mengatakannya berkali-kali. Aku menegakkan keadilan dan tidak melawan." Di seberang meja ada seorang polisi setengah baya berusia 40-an. Dia menatap Zhang Yu, dengan ekspresi lucu, dan berkata, "Apa yang kau lakukan padaku? Lihat Yiyong Wei, apakah itu karena kau melihat Yiyong seperti ini? Kau lihat apa yang kau lakukan pada keempat orang itu, dua disetrum, satu dengan nekrosis parah menendang tubuh bagian bawah. Yang lain patah dua kaki dan satu lengan. Naik ke atas, kau menyebut ini cedera serius, kau tahu." Zhang Yu tertekan, "Jangan menakut-nakuti aku, paman polisi. Aku paling banter hanya pembelaan. Kau pikir aku berpikir, mereka punya pisau di tangan mereka. Dan pistol, jika aku tidak bermain keras, aku tidak apakah kau mati." Petik 2. Polisi setengah baya itu berkata, "Jika pemberantasan penjahat adalah milikmu, lalu apalagi yang polisi lakukan? Mengapa kau tidak menelepon polisi saat itu dan menunggu sampai polisi datang?" Zhang Yu berkata, "Situasinya mendesak saat itu. Bagaimana aku bisa punya waktu untuk menelepon polisi? Aku mulai bekerja lembur, bukankah teman sekelasku membiarkan mereka mengacau?" Polisi setengah baya itu menghela napas, mengeluarkan sebungkus rokok dari sakunya, mengambil satu, menaruhnya di mulutnya, mengangguk, menyesapnya, dan berkata, "Anakmu ini tidak berbicara dengan jujur. Apa yang kamu katakan itu benar. Namun, kamu benar-benar berani membunuh mereka. Kamu tidak takut membunuh mereka semua. Membunuh nyawa tidak bisa dimengerti." Zhang Yu berkata, "Itulah yang pantas mereka dapatkan. Selain itu, aku belum berusia 18 tahun, dan ini adalah tahap hukuman yang ringan atau meringankan. Bahkan jika mereka terbunuh karena kesalahan, aku paling banter hanya pembelaan yang berlebihan. Ditambah dengan keadilan, masa percobaan adalah batasnya. Selain itu, pengkhianat semacam ini, sampah wanita pezina berkurang satu. Semua ketika aku berkontribusi pada si Hua. Wah, aku tidak menyangka anakmu tahu sesuatu. Jadi, aku masih meremehkan ranah anakmu. Pantas saja kau berani bunuh diri dan berani bersiap." Polisi setengah baya itu berkata demikian, tidak tahu apa yang terjadi, tiba-tiba tersenyum, dan berkata, "Namun, kamu malu mengatakan bahwa orang-orang itu sampah. Biar aku beritahu, aku bisa memanggil wali kelasmu dan gurumu sekarang. Dia mengatakan bahwa kamu adalah kelas kedua terakhir di kelasmu. Hitung mundur menuju tahun ajaran, juara ganda. Dia juga mengatakan bahwa kamu adalah sampah di antara sampah. Kamu sangat malu mengatakan bahwa orang lain adalah sampah. Aku pikir standar sampahmu tidak objektif." Zhang Yu berkata, "Paman polisi, beginilah caramu tidak objektif dan tenang. Posisi yang biasanya diberikan guru kepadaku adalah beberapa kuis, bukan ujian akhir. Aku orang bijak, dan ketika saatnya bekerja keras, mari kita bekerja keras. Selain itu, para pemimpin besar bukankah kamu mengatakan itu? Baik itu kucing hitam atau kucing putih, selama ia menangkap tikus, ia adalah kucing yang baik. Kinerja akademisnya baik atau buruk, itu tergantung pada tikus besar dalam ujian akhir. Kamu dapat yakin, aku harus terbang ke langit dan menunjukkan kepadamu nilai yang lebih rendah. Sekarang kamu menatapku sedikit lebih tinggi, dan atas nama kamu yang tenang, cerdas, berpandangan jauh ke depan, melihat orang lain terlihat baik. Saat itu kamu harus pamer sekarang." Petik 2. Hahaha. Polisi setengah baya itu tertawa dan menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan berkata, "Oke. Katakan saja kata-kata ini kepada anakmu, aku optimis tentangmu. Oke, transkrip hari ini itu saja. Kamu kembali dulu, dan jika ada sesuatu yang lain, kami akan mencarimu saat itu." Petik 2. Zhang Yusong menghela napas lega, dan memikirkan apa yang dia katakan, bagaimana dengan teman sekelasku. Polisi setengah baya itu berkata, "Mereka telah dijemput oleh anggota keluarga. Kamu sangat tinggi dan besar, kami tidak akan memberitahu orang tuamu. Kamu kembali saja, selamat tinggal paman polisi." Zhang Yu meninggalkan kantor polisi,
naik taksi, dan kembali ke rumah. Hari sudah larut, dan Zhang Yu, yang terbiasa bekerja dan belajar di malam hari, masih menyelesaikan siaran langsungnya. Tentu saja, cacat sabuk segitiga di lehernya membuat netizen ribut, tetapi dia juga berbohong dan membingungkannya. Setelah siaran langsung berakhir, Zhang Yu tidak melanjutkan studinya. Dia berbaring dan beristirahat lebih awal, dan melanjutkan energinya. Selain itu, dia bisa menyiksanya malam ini. Pagi-pagi keesokan harinya adalah hari biasa, tetapi di hari biasa ini, sesuatu yang tidak biasa terjadi di sekolah menengah pertama. Ah, apakah kamu mendengarnya? Sebuah peristiwa besar terjadi di dekat sini kemarin. Aku belum mendengar. Ada apa? Ada kasus cedera serius. Dan itu adalah murid-murid sekolah kita. Benar-benar palsu. Ya, apa yang kalian lakukan? Berkelahi satu sama lain. Tidak, kudengar sepertinya hanya satu orang. Beberapa orang dipukuli, dan lukanya sangat serius. Itu benar. Hei, apa kau mendengarnya? Ada orang kejam di sekolah kita. Aku hampir membunuh seseorang tadi malam. Sialan, 2 dari mereka tewas di tempat, dan 2 lainnya masih setengah mati di ICU. Itu benar. Bagaimana bisa kudengar tidak ada orang yang meninggal? Tidak ada yang meninggal. Kau hanya tahu lebih banyak. Jangan berpura-pura semuanya baik-baik saja. Biar ku beritahu. Otak-otaknya meledak semua. Tanahnya penuh. Ambulans ada di tengah malam. Teman sekelas kita menonton tiba. Apa yang kau lihat? Otak-otak. Baihua-hua ada di mana-mana. Tidak bisa. Bisakah aku melihat otakku di tengah malam? Itu putih. Itu benar. Semakin banyak kau berbicara, semakin kau tergantung. Ambil foto ponselmu. Apa kau tidak punya senter? Punya ponsel? Mengapa tidak mengambil 2 foto dan melihatnya? Kenapa kau repot-repot sekali? Bagaimana kau bisa mendengarkan? Hei, murid sekolah kita membunuh 4 orang. Apa kalian semua tahu? Kenapa kau tidak tahu? Sekolah sudah menyebar kemana-mana. Konon otaknya sudah meledak. Ini kacau balau. Bunuh seseorang. Mari kita vonis. Kita semua berusia 16 tahun dan kita sudah bisa memikul tanggung jawab pidana. Bunuh hidupmu. Apa yang aneh? Sekarang tidak ada yang namanya membunuh hidup. Paling banter itu adalah waktu yang tidak terbatas. Lagi pula, kita belum berusia 18 tahun, dan kita tidak akan dijatuhi hukuman tanpa batas waktu. Wow, lama sekali. Setelah itu keluar, anak-anak teman sekelasku semua masuk sekolah menengah atas. Menurutmu, aku tidak tahu orang kejam mana di sekolah kita yang begitu baik. 12 kelas setahun, kelas 1 sekarang sangat kejam. Jangan remehkan kelas 1. Jika kau benar-benar bunuh diri, otakmu akan diatur untukmu. Siapa kelas 12? Tahukah kamu? Tidak tahu, tidak jelas. Aku tahu, itu pengawas kelas mereka. Namanya Zhang Yu. Pemimpin regu melakukan hal seperti itu. Bukankah begitu? Aku pernah mendengar tentang Zhang Yu, kudengar mereka sangat keras di kelas mereka, dan kepala sekolah tidak memberi muka, itu adalah bos sebenarnya di kelas. Sekolah kita benar-benar memiliki bos. Tidak terbayangkan, di masa depan, kurang dari 12 kelas akan kacau, dan satu otak yang tidak sengaja akan menghancurkanmu. Ya, benar sekali. Itu masuk akal. Benar sekali. Pada pagi yang istimewa ini, ada berbagai rumor, berbagai versi beredar di sekolah menengah pertama, dan semuanya semakin dibesar-besarkan. Dapat dikatakan bahwa seluruh kalangan siswa sekolah menengah pertama mengenal Zhang Yu, seorang pria yang galak, dan suka menggunakan iblis jerami untuk memompa otaknya. Pada saat yang sama, saya juga tahu bahwa ada kelas 12 di kelas 1, yang sangat sulit untuk diajak main-main. Cobalah untuk tidak menyinggung siapapun. Li Yunliang sedang dalam suasana hati yang baik hari ini. Dia bangun pagi-pagi dan tiba di sekolah. Tadi malam dia menerima kabar baik. Dapat dikatakan bahwa itu adalah berita yang dapat membuatnya bahagia. Berita itu membuatnya sarapan dan datang ke sekolah lebih awal. Tadi malam, seorang petugas polisi dari Biro Keamanan Publik Distrik di bawah yurisdiksi distrik meneleponnya sangat larut dan menanyakan Zhang Yu tentang masalah tersebut dengan sangat rinci. Tampaknya sesuatu yang istimewa telah terjadi. Meskipun polisi tidak mengatakan di telepon, apa yang terjadi pada Zhang Yu. Namun, Li Yunliang tahu jam berapa saat itu di tengah malam, dan dia masih menelepon. Pasti Zhang Yu yang membuat masalah di luar. Kemungkinan besar,
situasinya masih sangat besar. Kalau tidak, bagaimana mungkin Biro Keamanan Publik dalam masalah saat ini? Apakah ada hal yang baik? Pasti sangat serius. Li Yunliang, yang selalu merasa dirinya sangat pintar, sangat senang, jika ada kesempatan bagus seperti ini, jika dia tidak mempermalukan Zhang Yu, si bocah nakal, bagaimana dia bisa melampiaskan amarahnya? Oleh karena itu, tadi malam Li Yunliang menggambarkan betapa jahat dan buruknya Zhang Yu kepada polisi melalui telepon. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa dia, bahkan telah digambarkan sebagai orang jahat pertama dalam sejarah sekolah menengah pertama, sampah masyarakat, berandal busuk, sampah dalam sampah, dan pemborosan dalam sampah. Menurut Li Yunliang, dia telah menilai Zhang Yu seperti ini, apa yang bisa dipikirkan Biro Keamanan Publik. Pasti biarkan mereka menjatuhkan Zhang Yu dalam penentuan tanggung jawab atas masalah ini. Akan lebih baik bagi Zhang Yu untuk segera dikeluarkan dari sekolah, dan juga sepenuhnya terbebas dari ancaman bocah ini. Tentu saja, akan lebih baik jika Biro Keamanan Publik dapat menangkap Zhang Yu. Sekarang saya benar-benar ingin melihat bagaimana anak ini makan siang, karena beginilah cara Anda menantang guru dan otoritas saya, menunggu Anda menangis. Li Yunliang sekarang merasa tidak nyaman setiap kali dia memikirkan kata-kata Zhang Yu. Orang ini hanyalah paku di matanya, duri dalam daging, rasa sakit dalam gerakan, dan ketidaksabaran dalam ketiadaan gerakan. Meskipun dia bertaruh 1 juta dengannya, anak itu bagaimanapun juga dipimpin oleh bocah itu. Bagi diri yang mengendalikan otoritas tertinggi di kelas sepanjang tahun, itu benar-benar sisi pasif. Bahkan dapat dikatakan sebagai rasa malu yang mutlak, bukan kemuliaan. Oke, sekarang, begitu Li Yunliang berpikir bahwa Zhang Yu kemungkinan akan dipecat, atau bahkan masuk penjara, dia sangat senang di dalam hatinya dan diam-diam berkata, Zhang Yu, aku tidak ingin memberimu kesempatan untuk mengikuti ujian, itu karena kamu harus masuk penjara. Sebagai seorang guru, aku tidak dapat membantu. Jadi kali ini aku bertaruh, aku menang, dan 1 juta itu milikku. Hahaha. Li Yunliang tertawa dalam hati. Gas basi di mulutnya selama berhari-hari tiba-tiba menghilang, langit biru, air jernih, dan kabut di udara. Dia minum 2 teguk, dan dia tidak pelit. Keadaan santai ini juga membuat langkah Li Yunliang sangat ringan. Li Yunliang menyenandungkan lagu kecil yang tidak dikenalnya dan berjalan menuju gedung pengajaran sambil tersenyum. Li Yunliang berjalan melalui koridor dan datang ke kantor kelompok D kelas 1. Dia mendorong pintu ke dalam ruangan dan datang ke mejanya. Tuan Li, saya mendengar bahwa siswa di kelas Anda berkelahi dengan yang lain tadi malam. Apakah Anda tahu? Su Ping, seorang guru kimia, menoleh ke Li Yunliang yang baru saja duduk. Li Yunliang mengangguk dan berkata, saya tahu perkiraannya. Orang dari Biro Keamanan Publik menelepon saya tadi malam. Tetapi dia tidak mengatakan detail spesifiknya, jadi saya tidak tahu itu perkelahian. Guru sejarah Jiang Menglin menyela, saya juga pernah mendengarnya. Saya mendengar bahwa itu cukup sengit. Guru fisika Song Renping berkata, ini lebih dari hebat. Saya mendengar bahwa 3 orang tewas pada saat itu. Li Yunliang mendengar kata-kata kegembiraan, dan buru-buru berkata, benarkah? Tentu saja itu benar. Song Renping menunjukkan ekspresi seolah-olah dia telah melihatnya, dan berkata, sekarang sekolah telah menyebar. Saya mendengar bahwa yang terakhir tidak mati, dan saya masih dalam penyelamatan ICU, saya khawatir saya tidak akan dapat bertahan hidup hari ini. Li Yunliang hampir tertawa ketika mendengar ini. Dia tidak menyangka akan menerima kabar baik seperti itu ketika dia memasuki kantor hari ini, Bocah bau, kamu mati, tunggu jongkok, Su Ping menyela, hei Guru Li. Siswa mana di kelasmu yang melakukannya? Li Yunliang membanting meja dengan keras dan berkata dengan keras, Zhang Yu. Pasti anak itu, karena orang dari Biro Keamanan Publik menelepon saya tadi malam dan menanyakan berbagai hal kepadanya, dia tidak akan pernah lari. Song Renping terkejut dan berkata, apakah itu pemimpin regu di kelasmu? Zhang Yu sinol besar. Li Yunliang berkata, apakah ini harus dikatakan? Itu, pasti dia. Tidak perlu dikatakan lagi bahwa itu bukan orang lain. Song Renping mengangguk ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata, hampir sama dengan dia. Anak ini, tidak belajar setiap hari, mencoba membuat masalah. Ini tidak apa-apa, kamu telah melakukan bencana besar, lihatlah. Hukuman penjara tidak bisa singkat sekarang. Petik 2.
Guru bahasa Mandarin Han Shaoli mengerutkan kening dan berkata, "Oh, sayang sekali dihukum di usia muda ini." Li Yunliang mendengus dingin dan berkata, "Sungguh disayangkan. Guru Han, Anda membawa kelas 11, Anda tidak tahu. Zhang Yu selalu menjadi berandalan di kelas, dan mengganggu saya jika ada sesuatu yang benar. Anda berkata ayolah, dia masih tidak mendengarkan. Saya melakukan ini untuknya setiap hari, dan rambut saya semakin tua, lihatlah, kalian semua melihatnya. Setelah itu, saya juga mencabut rambut saya, sebuah ekspresi kebencian dan baja." Song Renping juga berkata dengan tidak senang, "Zhang Yu, anak ini. Ini hanya sup ikan dan sepanci sup. Jika dia tertangkap kali ini, itu akan menjadi serangan jantung bagi kita. Kalau tidak, dia akan mendominasi kelas 12 lagi. Aku khawatir kelas 12 akan selesai bersamanya cepat atau lambat." Su Ping juga menyela, "Tidak. Di masa lalu, ada seorang pemimpin menurutnya, dan dia bisa memanggil angin dan hujan, dan tidak ada yang berani menyinggung. Tapi sekarang, sungguh bencana, ini sudah merupakan tindak pidana serius, kurasa jangan memikirkannya selama 1 atau 2 dekade." Han Shaoli mengerutkan kening, sedikit khawatir, ini akan memakan waktu lama. Bukankah seluruh hidup Zhang Yu sudah berakhir, apakah itu juga? Dia pantas mendapatkannya. Li Yunliang memarahi dan membenci, aku harus membawanya. 1 sampah berkurang di masyarakat dan 1 sampah berkurang di sekolah itu baik untuk kita. Han Shaoli berkata, kamu tidak bisa mengatakan itu juga. Aku juga membawa bahasa kelasmu. Anak Zhang Yu, biasanya aku tidur sebentar, dan tidak ada perilaku yang sangat buruk. Setiap kali melihatku, aku menyapa. Baik hati, sebenarnya, hal semacam ini terjadi, dan kita para guru tidak dapat sepenuhnya mengabaikan tanggung jawab kita. Bagaimanapun, kita semua terlibat dalam pendidikan. Mungkin kita biasanya tidak cukup peduli padanya dan terlalu acuh tak acuh untuk menyebabkan konsekuensi yang begitu serius. Bagi seorang anak, bagaimanapun, itu adalah hal seumur hidup, aku selalu merasa kasihan. Li Yunliang sekarang membenci seseorang yang berbicara dengan Zhang Yu, dan berkata dengan tidak senang, Tuan Han. Kamu terlalu berhati lembut. Kamu biasanya mengajar bahasa di kelas kami, jadi itu hanya sedikit lebih lama. Bagaimana kamu punya waktu untuk mengerti apa itu Zhang Yu? Orang itu, dia adalah guru yang memberontak, gangster yang tidak patuh hukum. Ini masih usia muda, seperti itu saja. Ketika dia tumbuh dewasa, dia baik-baik saja. Kalau menurut saya, jongkok di penjara itu menyelamatkannya, tapi tidak menyakitinya. Nona Li benar, saya pikir hukuman juga merupakan pendidikan. Bagi siswa yang tidak patuh hukum seperti Zhang Yu, waktu ini seharusnya digunakan untuk mendidiknya. Itu masuk akal. Pendidikan sekolah memiliki keterbatasan. Jika pendidikan dapat diselesaikan sepenuhnya oleh guru, apalagi yang dapat dilakukan polisi. Ya, dorong guru untuk mengurus semuanya, guru itu bukan lagi peri. Ya, benar sekali. Semua guru di kelompok D kelas 1 menyatakan pendapat mereka tentang Zhang Yu. Tentu saja, kecuali beberapa orang, sebagian besar dari mereka menyetujui pernyataan Li Yunliang. Han Shaoli mendengarnya menggelengkan kepalanya, tetapi dia juga tahu bahwa selama ini, dan segala sesuatunya mungkin akan segera memasuki tahap kriminal, dan tidak seorang pun berbicara. Lengan Zhang Yu terluka, meskipun tidak patah, dia juga merasakan kesemutan dan sangat tidak nyaman. Jadi syal segitiga digantung di leher, dan seseorang perlahan datang ke sekolah. Setelah Zhang Yu memasuki gedung pengajaran, dia berjalan menuju kelasnya. Setiap siswa di jalan menatapnya dengan pandangan aneh, dan dari waktu ke waktu, seseorang menunjuk dan berbisik. Ini membuat Zhang Yu sedikit aneh. Tapi dia bukan orang baik, apa yang dipikirkan orang lain, dia sama sekali tidak tertarik, apa yang ingin dia pikirkan. Bagaimanapun, aku tidak bisa mendengarmu kesal. Zhang Yu memasuki ruang kelasnya, dan teman-teman sekelas yang berisik tiba-tiba menjadi aneh dan tenang, semua menatapnya seolah-olah dia telah melihat hantu. Begitu Zhang Yugang memasuki ruangan, suara bel-bel-bel-bel terdengar di koridor di luar pintu. Zhang Yu tidak mengatakan apa-apa, perlahan berjalan ke tempat duduknya, duduk, melepas tas sekolahnya, dan menutup telepon. Ekspresi Wu Fatzi kusut, dia menghampiri Zhang Yu, dan berkata dengan hati-hati, Bos. Apakah kamu baik-baik saja? Zhang Yuonyan melirik Wu Jie dengan ekspresi aneh, dan berkata, kamu tidak punya pertanyaan untuk ditanyakan.
Apa yang bisa kulakukan? Lalu tanganmu. Wu Jie menyapu lengan Zhang Yu dengan matanya, artinya jelas. Zhang Yu tertegun, dan berkata, "Oh, kamu mengatakan itu. Itu bukan masalah besar. Aku mendapat sedikit luka tadi malam." Wu Jie melihat Zhang Yu berbicara tentang poin-poin penting, dan buru-buru berkata, "Aku dengar kamu bertengkar dengan seseorang kemarin." Zhang Yuran, dengan aneh berkata, "Bagaimana kamu tahu?" Berbicara tentang ini, dia juga melirik kursi Tan Xiaonan dan Su Qianqian, dan mendapati bahwa tidak ada dari mereka yang datang. Kursi-kursi itu masih kosong, dan seharusnya tidak seperti yang mereka katakan. Wu Jie berkata, "Bukan hanya kita yang tahu sekarang. Hampir seluruh sekolah mengetahuinya." Zhang Yu mendengar senyuman dan berkata, "Aku tidak menyangka seberapa cepat ini terjadi." Beberapa orang di barisan belakang dan Zhang Yuping yang saat itu baik-baik saja, ketika mereka melihatnya mengaku, mereka semua mengubah ekspresi gugup mereka. Bagaimanapun, cerita Zhang Yu benar-benar terlalu serius. Jika ini terjadi, Zhang Yu itu pasti sudah cukup. Biasanya mereka memiliki hubungan yang lebih baik dengan Zhang Yu. Dibandingkan dengan yang lain, beberapa dari mereka paling khawatir tentang situasi Zhang Yu. Lu Zikuan menyela, "Bos, saya mendengar bahwa Anda bertengkar tadi malam, itu cukup besar." Zhang Yu berkata dengan acuh tak acuh, "Itu semua masalah sepele." Zhao Zijun berkata dengan ekspresi menyesal, "Tidak. Saya mendengar Anda telah membunuh semua orang." Zhang Yuan menatap Zhao Zijun dengan pandangan kosong dan berkata, "Omong kosong. Jika saya terbunuh, apakah saya masih bisa datang ke sekolah? Siapa yang membuat kekacauan ini?" Wu Jie berkata, "Bos, jangan kaku. Sekolah telah menyebarkan semuanya sekarang, berbicara tentang hidung dan mata. Anda mengatakan Anda membunuh 3 orang tadi malam dan bahkan menghancurkan otak Anda. Yang terakhir dikirim ke ICU untuk diselamatkan, baru pagi ini, meninggal." Zhang Yuanyan tidak dapat menahannya, tersenyum, melihat ekspresi monyet itu, dan berkata, "Aku bilang gendut. Apa yang kau katakan dari desas-desus ini? Kau pikir orang itu begitu mudah mati? Berhenti bicara omong kosong. Aku kliennya. Kau masih tidak percaya apa yang kukatakan. Siapa yang ingin kau percaya? Katakan padamu, tidak ada orang mati sama sekali. Mereka semua hidup, lebih sehat dariku. Hal-hal, kurangi mendengarkan, kurangi percaya, dan para editor lebih dapat diandalkan. Mereka juga telah menghancurkan otak mereka, siapa yang mengedit buku itu." Ketika orang-orang di sekitar Zhang Yu mengatakan ini, mereka merasa lega. Dan berkata diam-diam, juga, Zhang Yu juga merupakan pihak. Dia tidak percaya apa yang dia katakan, dan siapa yang ingin kau percaya. Wu Jie menghela napas lega, "Kau bisa membuatku takut. Kupikir kau tidak akan datang hari ini. Beberapa dari kami baru saja belajar dan berencana pergi ke pusat penahanan untuk menemuimu. Ini juga benar, jika kau benar-benar membunuh seseorang dan kau tidak bisa datang." Zhang Yu tersenyum, tetapi juga menggelengkan kepalanya, diam-diam di dalam hatinya. Itu benar-benar rumor, ada hidung dan mata, tidak heran jika mereka datang di pagi hari, semua orang yang melihat mereka aneh. Mereka berani menjadi iblis pertama di sekolah menengah. Pada saat ini, Zhao Zijun juga berubah menjadi ekspresi cemas dan mengubah wajahnya yang tertarik. Dia berkata, "Bos, mengapa tadi malam?" Zhang Yu tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa. Beberapa bajingan sosial, itu tidak menyenangkan bagiku, dan ada beberapa konflik. Biro Keamanan Publik telah menyelesaikan kasus ini, karena tanggung jawab mereka tidak ada hubungannya denganku." Song Zidao, "Bos, mengapa para berandal itu tidak menyenangkanmu? Apakah benar-benar karena kalimat itu, apa yang kamu bicarakan, membicarakanmu, dan hanya sekarat? Tidak bisakah kamu?" Zhang Yu tersenyum, mengangguk, dan tidak menjelaskan banyak. Bagaimanapun, dalam masalah ini, Tan Xiaonan dan Su Qianqian terlibat. Sebelum saya dapat mengetahui sikap kedua orang itu, tidak nyaman bagi mereka untuk membuat urusan orang diketahui, yang terlalu khusus. Wu Jie berkata, "Bos, Anda benar-benar bos saya. Sekarang gangster sosial tidak cukup untuk melihat Anda di depan bos, bahkan King Long Kiri dan Harimau Putih harus mundur. Saya pikir Anda baru saja mendirikan sebuah komunitas. Anda adalah kakak laki-laki. Di masa depan, kami semua akan mengakui Anda sebagai kakak tertua. Anda adalah penguasa komunitas kami. Pemimpin adalah tuan,
Petik 2. Hahaha. Ketika seluruh kelas mendengar kata-kata itu, mereka semua tersenyum. Bagaimanapun, hubungan antara kelas 12 dan Zhang Yu masih baik. Salah satunya adalah Zhang Yu kaya dan ceria. Lalu ada semua jenis keterampilan magis dalam satu keluarga. Kecuali untuk belajar, sisanya sangat dingin. Tentu saja, para siswa di kelas yang sama sangat terkesan. Kalau tidak, mustahil bagi Zhang Yu untuk melakukan sesuatu, semua orang khawatir. Tentu saja, sangat pribadi, kecuali, misalnya, Ge Wenhui, ketika dia datang di pagi hari, dia sepertinya telah mencapai 5 juta, dan sekarang dia berbalik untuk tampak tertekan lagi, seolah-olah menginjak asteris. Fatwu juga dalam suasana hati yang longgar. Dia berdiri dan berteriak keras, setelah itu, kelas kita akan ingat. Zhang Yu, itu adalah kakak laki-laki kita. Apapun yang dikatakan kakak laki-laki, semua orang akan mendengarkan. Kemanapun kakak laki-laki menunjuk, kelas kita tidak akan terburu-buru. Apakah kamu mendengarku? Dengar, sini. Kelas 12 menanggapi dengan keras sambil tersenyum. Pria gemuk itu berteriak, "Halo saudara." Seluruh kelas tertawa dan berteriak serempak, "Kakak, kakak, oke, hahaha." Kemudian kelas menjadi kacau, dan semua tawa berubah terbalik. Zhang Yu juga menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Dia tidak ada hubungannya dengan Wu Jie ini. Zhang Yu, keluar dariku. Sebuah raungan datang, menyela tawa dari 12 kelas. Ekspresi wajah Li Yunliang ditiking berdiri di pintu, wajahnya sangat jelek. Adegan ini membuat Wu Fatzi takut hampir jatuh tanpa pantat, berjongkok, dan dengan cepat duduk dan mengambil buku itu. Semua anggota kelas 12 juga diam dan tidak normal, dan dapat dikatakan bahwa jarum jatuh dapat didengar. Zhang Yu melihat ekspresi jelek Li Yunliang, hanya ditujukan pada dirinya sendiri, tetapi juga tidak berdaya. Saya tidak tahu mengapa dia membuat Li Tua kesal lagi hari ini, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa dan berdiri, kepada Li Yunliang. Li Yunliang baru saja berkata bahwa itu terjadi secara tidak sengaja, tepat pada waktunya untuk melihat adegan anggota kelas 12 memanggil kakak Zhang Yu, yang membuatnya marah, "Anak baik, kamu masih melanggar hukum. Berani bermain sebagai bos di kelas, adegan ini harus mengatakan bahwa biarkan dia marah, adalah raungan yang mengejutkan keempatnya." Li Yunliang melirik wajah Zhang Yu yang tak berdaya, semakin dia menatap bocah itu, semakin dia tidak menyukainya. Berkata, "Ikut aku ke kantor. Yang lain belajar sendiri." Setelah itu, melirik kursi kosong Tan Xiaonan dan Su Qianqian, dan menatap Ge Wenhui dengan ekspresi tidak senang, dan berkata, "Ge Wenhui, mengapa Su Qianqian dan Tan Xiaonan tidak datang?" Ge Wenhui menggelengkan kepalanya, "Saya tidak tahu. Saya tidak melihat mereka di pagi hari." Li Yunliang berkata dengan ekspresi tidak senang, seorang wakil ketua regu. Seorang anggota komite sastra, 2 kader komite kelas yang terlambat tanpa alasan dan tidak masuk kelas ini menjadi semakin konyol. Belajar mandiri Ge Wenhui adalah untuk Anda perhatikan, jika ada yang berani membuat masalah, datang dan beritahu saya segera. Apakah Anda mendengar saya? Ge Wenhui mengangguk dan berkata, "Saya mendengar Guru Li." Li Yunliang, mengangguk, lalu menatap Zhang Yu, "Ikutlah dengan saya." Setelah itu, dia berbalik dan meninggalkan kelas. Zhang Yu tidak tahu apa yang sedang dibicarakan Li Yunliang hari ini, dan ekspresinya yang acuh tak acuh mengikuti di belakangnya. Li Yunliang dan Zhang Yu, satu demi satu, menyeberangi koridor dan datang ke kantor kelompok D kelas 1. Begitu Li Yunliang dan Zhang Yu memasuki rumah, mereka segera menarik perhatian semua guru di rumah, terutama Zhang Yu. Hampir semua guru mengunci mata mereka padanya, dan mereka memberi petunjuk dan banyak berbicara, menyaksikan suasana yang misterius. Rahasia, membuat Zhang Yu merasa aneh. Li Yunliang datang ke tempat duduknya, menarik kursi, dan setelah duduk, menatap Zhang Yu yang berdiri di belakang, dan berkata dengan keras, "Zhang Yu, menurutku anakmu tidak patuh hukum. Apa yang kamu lakukan sekarang? Kamu tidak tahu situasinya. Berani membantu di sekolah, berpura-pura menjadi kakak laki-laki, dan menjadi berandalan, aku mengatakan apa yang kamu pura-purakan dalam pikiranmu setiap hari." Zhang Yu tahu bahwa Li Yunliang salah paham. Dia seharusnya mendengar setengah kata dan menjelaskan, "Tuan Li, Anda tidak tahu apa yang Anda cari."
Itu adalah teman sekelas saya yang bercanda dan bersikeras memanggil kakak laki-laki saya. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Li Yunliang menatap kata-kata itu dan berkata dengan keras, Anda tidak berbicara omong kosong kepada saya. Anda bodoh. Siapa yang bisa makan cukup untuk bermalas-malasan dan tidak punya apa-apa untuk memanggil saudara Anda? Saya pikir Anda harus mengancam mereka, keras Anda ingin mereka memanggil kakak laki-laki Anda. Jika mereka tidak melakukannya, Anda akan memukul orang lain, bukan? Petik 2. Zhang Yuanyan tidak senang dan tampak dingin, dan berkata, Tuan Li, Anda tidak terbelakang mental. Maksud Anda rusa adalah kuda. Li Yunliang sangat marah dan berteriak, apa yang Anda katakan? Siapapun yang Anda katakan mengalami gangguan mental. Siapapun yang Anda katakan menyebut rusa sebagai kuda. Zhang Yu berkata, lihat, kamu baru saja berkata, kamu bodoh saat aku bodoh. Bagaimana kamu menjelaskan kebodohanmu? Bukankah itu keterbelakangan mental? Lagi pula, kamu jelas tidak melihatku mengancam akan memukul teman sekelas, kamu hanya mengisi otakku untuk memukul orang. Kamu tidak bermaksud rusa untuk kuda. Apa itu? Li Yunliang sangat marah, membanting meja dengan keras, dan berseru, Zhang Yu. Anakmu terlalu melanggar hukum, terlalu banyak. Beranikah kamu mengatakan bahwa guru yang bertanggung jawab di kelas itu terbelakang mental, atau ada yang lebih ekstrim? Bagaimana mungkin ada siswa seperti itu di sekolah kita? Tidak dapat disembuhkan, tidak dapat disembuhkan. Para guru di sekitar semuanya mengerutkan kening, banyak bicara. Mengatakan bahwa mereka sekarang melihat Zhang Yu satu persatu sangat tidak menyenangkan. Bagaimanapun, mereka adalah guru. Seorang siswa yang berani berbicara dengan guru seperti ini dapat merasakan hal yang sama. Guru fisika Song Renping juga memiliki ekspresi marah, dan berkata dengan keras, Zhang Yu, apa yang kamu bicarakan? Beraninya kamu berbicara dengan guru Li seperti ini. Apa yang kukatakan? Zhang Yu melirik Song Renping dan mendengus dingin, karena Tuan Li belum melihat faktanya, dia telah menjadikan dirinya seperti saksi. Syuting film detektif. Disamarkan dengan dua mata di pengadilan, dia juga bermulut kering. Bisakah dia memberikan bukti? Ini bukan penipuan dan pembingkaian. Apa itu? Kamu, korupsi etika, sampah masyarakat. Mengapa kamu mendapatkan hal seperti itu di sekolah menengah pertama? Kalimat Zhang Yu dapat dikatakan telah mengaduk ribuan gelombang. Hampir semua guru di seluruh kantor marah dan memaki, mengarahkan wajah mereka ke Zhang Yu seolah-olah tidak ada yang salah. Li Yunliang gemetar karena amarah Zhang Yu, menunjuk Zhang Yu, mengangguk terus-menerus, dan berkata, Oke. Anak baik, sampai sekarang kamu masih di sini untuk memberiku sedikit mulut untuk mati. Jangan mengakuinya. Bagus, bagus, tidak apa-apa untuk mengakuinya. Aku bertanya padamu, apa yang kamu lakukan tadi malam? Apakah kamu berkelahi? Apakah kamu tidak ingin mengakuinya? Lihatlah lenganmu, lihat ke cermin dan lihatlah kebajikanmu saat ini. Petik 2. Zhang Yuanyan berkata, melihat ke bawah pada sabuk segitiga yang tergantung di lengannya, dan mengangguk, ya. Aku berkelahi dengan seseorang tadi malam. Apa yang terjadi? Ekspresi Li Yunliang tampaknya menangkap maksudnya, berkata, oke. Kamu bisa mengakuinya sekarang. Apakah kamu tahu siapa kamu? Apakah kamu seorang siswa? Apakah siswa berkelahi dengan orang lain? Lihat seperti apa penampilanmu sekarang. Petik 2. Zhang Yu berkata, aku minta maaf atas perkelahian para siswa. Guru Li, aku tidak begitu mengenal para siswa. Tetapi aku hanya tahu bahwa jika orang lain memukulku, maka aku tidak boleh dipukuli dengan sia-sia. Sesederhana itu. Mata Li Yunliang melotot, dan dia berkata dengan marah, apa yang kamu bicarakan? Kamu masih punya alasan untuk bertarung. Apakah kamu tahu seberapa besar kesalahan yang kamu buat? Bertarung dan bertarung, ketika kamu masih muda, kamu perlu mengingat yang besar dan dipecat. Lakukan yang besar katakan, kamu melakukan kejahatan, kamu tahu itu, kamu akan masuk penjara. Zhang Yu mengancingkan telinganya, wajahnya acuh tak acuh, dan berkata, apa hebatnya bertarung. Selain itu, aku memukul semua orang yang seharusnya bertarung, dan bahkan jika aku berada di penjara, aku mengenali mereka. Aku tidak butuh orang-orang yang makan wortel asin dan mengkhawatirkannya. Li Yunliang berseru dengan marah, kau, anakmu menidurimu. Sampah, nakal, semua guru di kantor itu tampak seperti penggorengan. Dapat dikatakan bahwa hampir marah hampir muntah darah.
Jika mereka tidak mematuhi garis dasar moral terakhir dari orang-orang berbudaya, mereka harus bersama-sama bergegas untuk memukul Zhang Yui. Sekarang aku hanya bisa terlihat marah dan berteriak keras untuk mengekspresikan kemarahanku. Zhang Yu sekarang menjadi sasaran kritik publik, tetapi dia masih tidak peduli, seolah-olah dia tidak mendengarnya. Tidak ada kentut. Semua guru di kantor itu sangat marah sehingga mereka mengerutkan kening, berharap agar Biro Keamanan Publik segera keluar dan membawa anak itu ke penjara. Li Yunliang berwajah besi, tertegun dan tidak bisa berkata-kata. Ketika semua guru sangat marah, dia mendengar suara pintu berderit terbuka, dan seorang pria masuk ke ruangan, menyela komentar lisan semua orang tentang Zhang Yu, dan berbalik untuk melihatnya pada saat yang sama. Pria itu sedikit aneh ketika pertama kali memasuki ruangan. Dia merasa bahwa suasana di ruangan itu aneh, tetapi dia tidak memikirkannya. Sebaliknya, dia menoleh ke Li Yunliang dan berkata, "Tuan Li, Direktur Gu meminta Anda untuk pergi ke kantor pengajaran. Bersama teman sekelas Anda Zhang Yu, beberapa rekan dari Biro Keamanan Publik datang untuk menemuinya." Ketika para guru di ruangan itu mendengar kedatangan Biro Keamanan Publik, mereka semua menunjukkan ekspresi menantikan matahari di pegunungan, dan pada saat yang sama mereka menatap Zhang Yu dengan penyesalan, "Anakmu tidak beruntung. Pergi ke pusat penahanan untuk mengaspal lantai di malam hari." Li Yunliang merasa lega ketika mendengar ini, dan amarahnya hilang. Dia mengangguk dan berkata, "Saya tahu. Anda memberitahu Direktur Gu bahwa saya akan segera datang." Guru dari kantor urusan akademik mengangguk dan berbalik untuk meninggalkan kantor. Li Yunliang mengendurkan otot-otot mulutnya, tetapi mendesah dengan sengaja di permukaan, bangkit untuk menata meja, menoleh untuk melihat Zhang Yu, dan berkata, "Zhang Yu, aku tahu, tidak peduli apa yang aku katakan, bagaimana aku akan menghadapimu. Katakanlah, kamu belum pernah mendengarnya di telingamu sekalipun. Tetapi sekarang saatnya, dan sekarang aku mengatakan sesuatu yang terlambat. Ayo pergi ke kantor pengajaran. Kawan-kawan dari Biro Keamanan Publik sedang menunggumu." Setelah Li Yunliang berkata, dia mengabaikan pikiran Zhang Yu, dan ekspresinya menjadi rileks dan dia berjalan di depannya, dengan senyum rahasia di dalam hatinya. "Bao, tunggu untuk jongkok." Untuk saat ini, jika dia tidak takut membiarkan orang melihatnya, dia akan menyenandungkan beberapa lagu, dan mengekspresikan tekanan pada dirinya sendiri sejak hantu malang di kelas. Zhang Yu melihat para guru yang tampaknya bebas di sekitarnya, dan tersenyum. "Guru, sampai jumpa di kelas." Setelah itu, aku mengikuti Li Yunliang dan pergi. Sebagian besar guru di kantor mendengus karena mereka tidak senang. "Anda juga ingin melihat Anda di kelas. Kami tidak ingin melihat Anda lagi. Masuk penjara."